saya berdinas, saya mengobservasi ini pengelolaan dokumentasi terutama penyelamatan itu tidak dikelola dengan baik, cenderung diambil asal-asalan, tidak sistematis, tidak mengedepankan privasi korban. Kita tidak ditemukan juga untuk pembuatan konten edukatif. Maka saya tergerak untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan lagi kegiatan ini melalui program saya. Perkenalkan, saya Mimi Jeffriansyah, peserta Latsar CPNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan. Terimalah persembahan saya, optimalisasi dokumentasi penyelamatan dan konten edukatif melalui program tayangan visual Rescue TV. Giginya ompong menggerang-gerang. Tuyul gundul kesana kesini ngambil kendul. Gendru hotel-hotel tampak lo yo. Jangkau jalannya miring-miring doyong. Belum selesai menabuh nong cinong. Ropak meloyo terguling ke penang Solo tengah irama alunan nong cinong. Ropak meloyo pulang jalannya keloyoran. Kegiatan satu, saya melapor dan mengkonsultasikan rancangan saya kepada pimpinan, kepala bidang pemadaman dan penyelamatan yang juga mentor saya, Bapak Piet John. Pertama, saya bikin janji. Kedua, saya konsultasi. Tiga, saya konsultasi perbaikan juga, terus meminta izin. Kemudian, izin melapor akan melaksanakan kegiatan aktualisasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan. Di kegiatan kedua, saya membentuk tim. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah menganalisis kebutuhan tim, bagaimana standar-standar kompetensi tim nanti. Terus yang kedua, saya koordinasi dan konsultasi draft struktur tim yang sudah saya bikin tadi. Ketiga itu, setelah itu semuanya jadi, saya mengadakan pertemuan sama tim-tim yang akan saya rekrut ini, yang saya akan berikan pelatihan juga. Dan keempat ini, penetapan surat tim legalitas langsung dari pimpinan atau kepala dinas. Terakhir itu, saya bersama tim membuat pos atau wadah tempat kami berkumpul, koordinasi di kegiatan ini. Kegiatan tiga, saya menyusun SOP. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah mengidentifikasi kebutuhan atau standar visual, seperti durasi, hal-hal yang tidak boleh, resolusi videonya, begitu, sama bagian-bagian yang mana diperkenankan dan yang tidak diperkenankan. Keduanya, saya menyusun draft identifikasi standar visual menjadi SOP dokumentasi. Dan selanjutnya, saya mensosialisasikan draft SOP tadi bersama tim. Itu didapatnya catatan-catatan berupa masukan juga dari tim. Keempatnya, dan selanjutnya saya konsul atau finalisasi draft SOP tadi supaya bisa disahkan, disetujui oleh atasan, dan sudah disahkan oleh pimpinan langsung dari kepala dinas. Di kegiatan 4 ini, saya mengadakan pelatihan singkat. Pertama, saya menyiapkan materi yang akan dibawakan untuk pelatihan. Itu didapatnya draft modul pelatihannya. Keduanya, saya melaksanakan pelatihan singkat tim dokumentasi. Dapatnya foto-foto waktu kami pelatihan, video-video file mentahnya. Kemudian, setelah mendapatkan yang pertama dari teori, langsung saya terapkan prakteknya berupa simulasi melakukan alur kerja seakan-akan berada di situasi penyelamatan dan juga saat membuat konten edukatif. Keempatnya, setelah diadakan pelatihan tadi sekaligus prakteknya, saya mengadakan diskusi dan evaluasi sama tim. Itu didapatnya catatan yang menjadi kendala-kendala nanti ke depan, juga pernyataan memulai program. Di kegiatan kelima ini, puncak dari kegiatan ini adalah penerjunan tim atau uji coba membuat konten edukatif. Pertama itu persiapan perangkat sebelum turun atau memulai konten edukatif itu sendiri, ya. Terus pengambilan video berdasarkan SOP yang sudah dibuat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sama alur kerja yang ditetapkan di SOP tersebut. Dan setelah itu terjadi, tim melakukan kurasi dan pengamanan data. Dan yang keempatnya adalah penyerahan data digital ke tim editor. Di kegiatan 6 ini adalah editing file mentah menjadi konten visual dan peluncuran program Rescue TV. Pertama itu dimulai dari proses kurasi, klip, menciptakan storyboard supaya file ini mempunyai kerangka untuk diedit.
Yang kedua itu editing visual, penambahan grafik, efek, background, begitu. Sama di blur barangkali sesuai dengan SOP tadi, barangkali ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dicantumkan tadi. Dan yang keempatnya itu adalah review konten bersama pimpinan atau mentor. Karena apa yang diproduksi, konten yang dibikin ini harus melalui persetujuan pimpinan atau mentor dulu, baru bisa diposting di media sosial. Yang kelima itu membuat akun. Akun di sini ada 5. Kami membuat akun Instagram, TikTok, YouTube, Snack Video, sama Reel. Dan yang terakhir, mengunggah hasil produksi tadi, dokumentasi penyelamatan dan konten edukatif tadi. Yang menjadi poin inti kegiatan, yang menjadi tolak ukur suatu keberhasilan program ini adalah di kegiatan 7, di mana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Itu di tahap kegiatan 1 ada pengumpulan dan verifikasi data hasil implementasi kegiatan. Terhitung kurang lebih 15 hari selama produksi di kegiatan 5 dan 6, itu saya bersama tim berhasil mengumpulkan kurang lebih 137 file, 20 footage video file mentah, termasuk foto juga ada sekitar foto 37, videonya tadi 20, total size-nya tadi 14,85 GB. Nah, untuk episode video selama 14 hari di monitoring ini kita menghasilkan 9 episode video. Konten edukatif sebanyak 4, konten penyelamatan itu sebanyak 4 juga. Itu sebanyak 5 ini teman-teman. Dan di monitoring inilah menjadi landasan keberlanjutan program selanjutnya, di mana tahap kegiatan 4 itu saya menulis kalender konten untuk program ini supaya berkelanjutan di masa yang akan datang. Juga di monitoring ini yang tidak kalah penting, adanya respon publik, tolak ukur keberhasilan program ini sampainya edukasi yang kami berikan. Itu berupa kami mendapatkan 71.000 tayangan, 50 set, 3.100 stitch di YouTube, total like-nya ada 1.561, komentarnya ada 77, share-nya ada 65. Itu akumulasi dari 5 akun dan 8 postingan, terhitung kurang lebih 15 hari. Di kegiatan 8, saya menyusun laporan aktualisasi. Pertama, saya membuat konsep draft susunan laporan aktualisasi. Keduanya dilanjutkan dengan berkonsultasi dengan mentor saya, Bapak Piat John. Didapatnya revisi sedikit demi sedikit. Ketiga, laporan saya selesai. Sebelumnya dokumentasi diambil blur, goyang, bahkan privasi bagi pelapor korban terabaikan sebab tidak didasari panduan alur kerja, serta dokumentasi seperti ini tidak memiliki tujuan edukasi ke masyarakat, tidak bisa menjadi evaluasi bagi instansi, apalagi sebagai alat bukti hukum instansi, dan juga tidak bisa membawa branding untuk instansi di dunia digital. Setelahnya, dokumentasi dikemas secara sistematis lewat panduan SOP, lebih jelas dan smooth, privasi pelapor korban tujuan utama, terdapat edukasi publik, bisa dijadikan bahan evaluasi dan digital branding bagi instansi, jangkauan edukasi meluas ke seluruh lapisan masyarakat Barsel, dan terdapat konten edukasi penyelamatan yang eksklusif untuk masyarakat Barsel.